Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, video aku kali ini kelanjutan dari video aku sebelumnya karena durasinya panjang banget, jadi aku bagi menjadi dua. Dan di sini aku mau beres-beres untuk bagian di tempat Pak suami menjahit. Nah, untuk meja gosoknya Pak suami aku pindah terlebih dahulu, tapi nantinya meja jahitnya itu nggak aku taruh di tempat yang semula. Aku mau ganti atau makeover ya teman-teman. Jadi meja jahitnya itu mau aku taruh di tempat yang baru, tapi karena aku mau beres-beres, mau bersih-bersih, jadi di sini aku pindah-pindahin dulu. Nanti baru kita atur lagi. Dan di sini juga kita tuh lagi angkat-angkat untuk meja jahitnya Pak suami. Memang sih di tempat meja jahitnya Pak suami itu nggak mau aku pasang tikar karena takut sobek ya teman-teman. Tapi karena di sini tuh aku mau beres-beres dan aku juga mau bersih-bersih. Jadi untuk meja jahitnya itu alangkah lebih baiknya kalau diangkat atau dipindahin dulu. Jadi aku bisa lebih leluasa untuk bersih-bersih dan beres-beres di bawah meja jahitnya Pak suami. Oh iya nih, gimana dengan puasanya teman-teman? Semoga teman-teman tetap semangat untuk berpuasa meskipun cuacanya itu panas banget. Dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman agar puasanya tetap bisa lancar. Untuk teman-teman yang lagi sakit, aku doakan semoga segera sehat. Dan untuk teman-teman yang ketinggalan puasa, nggak apa-apa deh sama kayak aku. Tapi nanti kita sama-sama berpuasa untuk menebus puasa kita yang udah lama ketinggalan ya teman-teman. Kalau aku alasannya nggak puasa ya karena aku masih menyusui. Dan jika teman-teman punya alasan masing-masing nggak puasa, ya aku doakan semoga segera bisa menjalankan ibadah puasanya lagi. Amin. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-temanku semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir, yang udah bantu like dan komen, yang nonton gak komen, yang udah subscribe, dan yang belum subscribe. Jika kalian suka dengan video-video aku, bantu subscribe-nya ya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke lanjut. Nah, selesai aku sapu-sapu dan beres-beres di tempatnya meja jahitnya Pak suami. Di sini lanjut kita mau susun-susun untuk meja jahit dan juga meja gosoknya Pak suami. Di sini kita tuh lagi atur posisi yang pas dikarenakan meja gosoknya Pak suami itu pendek banget ya teman-teman. Karena ya sebelumnya ini tuh meja dapur aku, terus meja yang di dapur itu adalah meja gosoknya Pak suami. Tapi karena lapangannya itu yang kecil, jadi kita tukar meja dapur kita buat untuk meja gosok, terus meja gosok kita buat untuk meja dapur. Jadi mejanya itu pendek banget. Nah, di sini tuh kita mau pakai alas bata merah biar mejanya itu lebih tinggi, karena kalau mejanya itu pendek banget gak enak banget kalau mau gosok-gosok. Sementara Pak suami itu ya kalau ngejahit ya selalu ngegosok. Sebenarnya sih batanya itu satu kaki dua bata ya teman-teman, tapi di sini tuh cuma dikasih satu bata ya. Nanti aja kata Pak suami baru kita atur lagi. Yang penting tuh kita bisa untuk pasang tikar atau gelar tikar. Karena bata merahnya itu cuman ada 4, sementara kita itu dulunya pakai batako. Nah, batako itu ya banyak banget pasir yang berhamburan gitu loh teman-teman. Karena adonannya yang mudah. Jadi di sini aku sarankan ke Pak suami itu mending pakai bata merah. Terus karena bata merahnya itu udah habis, cuma ada 4, jadi kata suami nanti aja baru kita atur lagi. Sebenarnya sih suami aku tuh udah coba cari-cari ya, tapi ternyata batanya itu kotor semua karena ya kita bikin untuk alas kita biasa masak air itu loh, bikin keran gitu. Jadi ya kotor gitu, makanya kata suami nanti aja lah. Oke lanjut. Nah, di sini tuh kita mau geser-geser kulkas. Kalau untuk pindah posisi kulkasnya aku sama suami berdua aja ya teman-teman. Tapi ya kali ini nggak mungkin dong kita tuh cuma berdua karena mau diangkat. Kalau mau digeser-geser kayak yang sebelumnya itu takutnya kena tikarnya terus sobek. Jadi di sini aku minta dibantuin sama bapak mertua. Tapi sebelum diangkat, ini tuh aku lihat banyak banget debunya. Jadi di sini tuh aku mau lap-lap dulu. Tadinya sih mau aku sapu, ternyata susah banget kalau mau sapu kulkas di bagian belakang. Iya iyalah, kulkasnya kan ada mesin gitu loh, mau disapu. Ada-ada aja nih Bunda Mizan, dasar norak amat ya teman-teman.
Dan di kursi juga ada si Aimilka yang lagi duduk nonton TV. Si Aimilka tuh sebenarnya pengen ikut ngebantu, tapi ya aku nggak suruh gitu loh teman-teman. Tadi kan pas kita tuh mau angkat-angkat meja, dia juga angkat-angkat kursi karena ya dia tuh mau ikut ngebantu gitu katanya sih. Si Aimilka tuh memang jarang banget main HP karena ya aku nggak suka gitu kalau si Aimilka tuh terlalu sering main HP. Main HP sih ya si Aimilka biasa sih gitu ya main HP, tapi yang nggak sering-sering banget, paling 1 kali atau 2 kali dalam 1 hari. Itu pun sebentar-sebentar karena baterainya itu ya nggak kuat gitu loh teman-teman. Dan kalau ada teman mainnya si Aimilka tuh lebih suka main pula sih sebenarnya karena anaknya itu ya nggak suka juga ya sama HP mungkin. Oke lanjut, dan di sini tuh udah selesai kita pindahin kulkas, dan untuk posisi kulkasnya itu tetap di tempat yang lama ya teman-teman karena aku tuh bingung banget posisinya itu mau ditaruh di mana. Tapi sepertinya kebetulan atau sepemikiran ya teman-teman, karena ada yang komen, "Bun, posisi kulkasnya itu nggak usah dipindah ya Bun, sebaiknya di situ aja menurut aku karena Bunda Misan itu kan sering masak." Ya mungkin kita tuh sepemikiran ya teman-teman karena posisinya itu memang bener-bener nggak dipindah, digeser sih tapi sedikit gitu. Dan aku ucapkan terima kasih untuk Bunda yang berkomentar, yang udah kasih saran ke aku. Oke lanjut, nah karena kulkasnya itu nggak dicolokin atau dicabut ya teman-teman, jadi di sini tuh airnya pada tumpah semua. Dan ternyata air yang ada di dalam freezer itu lumayan banyak karena ya lumayan banyak salju gitu ya teman-teman. Jadi itu suami aku lagi buang airnya, terus di sini tuh aku lagi ngepel-ngepel yang bekas air yang tumpah-tumpah atau berceceran. Karena kain lap yang aku gunakan tuh kecil banget dan aku tuh nggak ada alat untuk pengepel, jadi di sini tuh aku ambil lagi untuk lap, tapi ya tetap masih kecil karena kan suami aku tuh nggak ngejahit, jadi kita tuh nggak ada sisa-sisa kain gitu untuk bikin lap. Dan kalau untuk baju-baju bekas ya untuk sementara udah habis gitu ya teman-teman, baju bekas yang biasa untuk aku pakai lap. Biasanya kan aku tuh kalau untuk lap ya biasanya baju bekas yang udah sobek-sobek gitu, tapi kalau baju bekasnya itu masih bagus ya mending aku kasih ke orang, ke ponakan gitu. Tapi ya nggak ada juga gitu kan. Sekarang-sekarang tuh udah nggak ada lagi. Atau udah habis. Oke lah lanjut. Nah di sini tuh aku lagi sapu-sapu. Sebenarnya sih tadi tuh udah selesai aku sapu ya teman-teman. Tapi di sini tuh ya karena mau dipasang karpet, jadi aku sapu-sapu lagi. Takutnya masih ada sisa-sisa debu. Iya nih, di video aku sebelumnya itu kan ada yang berkomentar, "Bun, gimana sih tipsnya agar anak-anak kita itu nggak suka jajan?" Karena anak Bunda Misen tuh jarang banget jajan. Sebenarnya sih saya Milka tuh memang jarang jajan ya teman-teman, jarang minta jajan maksudnya. Tapi ya 2 kali sehari itu wajib, namanya anak-anak ya tetap masih jajan gitu ya teman-teman. Tapi kalau 2 kali dalam 1 hari itu masih wajar ya teman-teman. Ya tips dari aku nggak ada tips yang istimewa karena dari kecil anakku tuh yang nggak aku biasakan untuk jajan-jajanan gitu. Nggak aku biasakan kalau nangis itu ya dikit-dikit ke warung, dikit-dikit ke warung, ya aku nggak terbiasa seperti itu. Biasanya aku alihkan aja kalau mereka tuh lagi nangis-nangis. Tapi ya kalau kita tuh lagi di luar, anakku tuh ya suka jajan karena emaknya juga suka jajan gitu loh teman-teman. Malah lebih banyak lagi minta jajannya karena ya kalau di luar itu kita bisa suka kalap mata gitu. Jangankan anaknya, emaknya aja ya suka kalap mata, apalagi anaknya. Karena jujur sih sebelumnya aku tuh orangnya boros banget, makanya kita tuh nggak ada simpanan sama sekali pas kita renovasi rumah karena ya memang aku tuh orangnya boros banget. Tapi seboros-borosnya aku, alhamdulillah aku tuh tidak pernah ngutang ke sana kemari hanya demi untuk gaya-gayaan. Terus ada juga yang komentar, "Bun, rumahnya itu ngontrak atau gimana?" Nah jawabannya rumah ini rumah sendiri ya Bunda, alhamdulillah. Meskipun kita tuh renovasinya ambil uang bank, makanya kita tuh kesulitan banget mau bayarnya, dan hidup aku tuh sekarang pas-pasan ya karena setiap bulannya kita tuh harus bayar bank. Awal-awal aku ambil uang bank ya itu tuh sulit banget ya teman-teman untuk menyesuaikan hidup aku yang sangat-sangat boros. Sementara kita tuh ya harus bayar bank, tapi alhamdulillah lama kelamaan udah terbiasa. Kita tuh hidup sederhana dan seadanya aja. Yang penting setiap bulannya kita tuh tetap bisa untuk bayar bank. Karena menurutku ya kalau kita tuh punya hutang biarpun 1.000 ya itu wajib banget untuk dibayar. Apalagi kita itu ngutang sama bank ya teman-teman. Dan aku tuh takut banget kalau nantinya kita tuh nggak bisa bayar ya kita bakal dicari-cari ke rumah atau
samperin ke rumah ya teman-teman. Aku tuh ya takut banget gitu loh. Kenapa aku takut? Ya yang pertama ya takut gitu loh teman-teman. Siapa sih yang nggak gemeteran kalau didatangin sama orang bang? Terus yang kedua ya pasti orang-orang di desa aku tuh ya ngomongnya heboh gitu loh teman-teman. Karena ya kita didatangin sama bang. Jangan sampai ya orang bang itu datang ke rumah kita minta-mintanya kita itu tetap bisa bayar uang bank dan rezeki kita itu tetap lancar supaya kita tuh bisa tetap belanja terus bayar uang bank juga. Amin. Dan semoga setelah ini kita tuh nggak lagi-lagi deh ambil uang bank ya Allah. Pokoknya aku tuh minta ampun ambil uang bank karena ya kita punya uang harus disetor gitu, nggak bisa dijajanin padahal uangnya itu lumayan banyak gitu loh. Tapi ya namanya kita tuh punya tanggung jawab ya tetap harus disetorin. Ya cukup sampai di sini dulu ya untuk jawaban aku, takutnya malah panjang kali lebar deh. Intinya buat teman-teman yang mau ngutang ke bank itu teman-teman harus pikir panjang dulu ya teman-teman. Kalau gunanya itu yang nggak penting-penting banget, menurut aku nggak usah ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tuh punya niatan pengen bikin rumah atau renovasi rumah ya nggak apa-apa. Tapi disesuaikan saja dengan pekerjaan kita, dengan budget kita dan juga dengan kemampuan kita. Bukannya apa-apa ya teman-teman. Aku kasih tips dan saran seperti ini karena aku udah mengalami. Jadi aku tuh bisa kasih saran-saran ke teman-teman, tapi ya kalau teman-teman mau dengar alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke lanjut, nah di sini tuh kita udah mulai gelar tikar dan tikarnya itu udah panjang ya teman-teman, udah sampai ke lemari. Nah di sini tuh seperti biasa kita tuh lagi atur-atur posisi yang pas, tapi di sini tuh kita mau gunting dulu. Dan lagi-lagi kalau untuk urusan gunting menggunting ya suami aku kasih ke aku, padahal dia udah pegang gunting duluan tapi ya tetap aja dikasih ke aku karena ya saking gak maunya suami aku tuh untuk menggunting padahal ya suami aku tuh tukang jahit. Karena suami aku tuh takutnya salah gunting dan aku tuh ngomel-ngomel. Karena ya punya istri seperti diriku yang suka banget ngomel-ngomel, suka banget nyerocos-nyerocos, suka banget ngoceh-ngoceh. Tapi ya kalau aku nggak ngoceh dalam satu hari, suami aku tuh malah lebih bingung gitu loh teman-teman. Ya suami aku sering tanya-tanya kenapa kamu hari ini kok diem banget, karena biasanya aku tuh ngomel-ngomel terus. Kalau aku nggak ngomel dalam satu hari malah jadi lebih aneh karena ya biasanya aku tuh ngomel terus ya setiap harinya. Ya tapi aku ngomelnya yang sewajarnya aja, yang sebiasanya aja. Tapi kalau aku lagi diem-diem biasanya itu aku lagi marah. Makanya suami aku tuh ya suka nanya kalau aku lagi diem itu tandanya aku marah atau gimana, karena ya aku tuh kalau diem ya sukanya lagi marah gitu loh teman-teman, karena setiap harinya aku tuh biasa nyerocos aja terus padahal suami aku tuh orangnya pendiam banget. Makanya dari awal kita nikah itu kita sering dibecandain, yang satunya tuh suka ngoceh, yang satunya itu pendiam banget. Tapi karena perbedaan kita itulah menurut aku hidup kita itu ya adem ayem aja gitu loh teman-teman, karena ya aku tuh orangnya suka ngoceh-ngoceh, itu bahasa Indonesianya apa ya aku kurang paham, pokoknya yang nyerocos aja. Tapi ya aku nyerocos sewajarnya aja dan aku tuh nggak suka ngoceh-ngoceh keluaran, paling aku ngocehnya sama suami gitu loh teman-teman. Ya suka cerita-cerita gitu, makanya suami aku yang pendiam itu suka banget dengar cerita aku. Tapi nggak tahu juga ya emang bener-bener suka atau nggak didengar nih. Masih tanda tanya sih. Oke lah lanjut. Nah di sini tuh kita udah selesai untuk pasang karpetnya dan di sini tuh PR-nya lagi-lagi kita tuh kebingungan karena kamar bapak mertua dan kamar kita itu lantai dindingnya itu enggak sejalur gitu loh teman-teman, kayak ada tingkatannya gitu, kayak kamarnya bapak itu lebih mundur terus yang kita tuh maju gitu. Nah jadi kita tuh ada PR-nya di sini, terus kata suami gimana itu mau dipasang tikar lagi atau gimana. Ya udahlah kataku biarin aja yang di sana tuh gak usah dipasang tikar karena tikar yang lama itu masih ada kan. Terus kalau untuk pasang tikar yang di sini tuh alhamdulillah ini tuh lumayan mudah ya teman-teman, karena nggak ada durinya, lantainya pula lebih bagus lah. Dan ini tuh tadinya agak kencong tapi ya kita geser sedikit dan alhamdulillah ini sih posisinya udah pas ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pasang tikernya udah selesai untuk di ruang serbaguna atau ruang tamu kita. Masya Allah ini tuh luar biasa menurut aku, cantik banget ya teman-teman. Kita pakai karpet yang baru, Masya Allah
Dan tidak henti aku mengucapkan terima kasih banyak kepada kakakku, kakak angkatku, saudaraku, dan juga malaikat perantara Allah karena telah membagi rezekinya kepada kita, memberi hadiah kepada aku untuk karpetnya. Karena ya memang benar-benar aku tuh lagi butuh banget karpet karena karpet lama aku tuh ya benar-benar udah sobek banget. Tapi alhamdulillah Allah kirimkan malaikat perantara untuk membagi rezekinya kepada aku. Masya Allah. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke lah lanjut. Nah selesai aku pasang karpetnya, di sini tuh aku lanjut lagi sapu-sapu. Meskipun tadi udah aku sapu-sapu ya teman-teman, tapi ya di sini tuh karena aku lagi rajin-rajinnya banget ya aku sapu-sapu lagi. Dan lanjut di sini juga aku mau ngeberesin untuk wadah sampah yang biasanya untuk suami aku ngejahit. Dan di sini tuh mau aku pindah-pindah posisi. Ini tuh untuk yang aku angkat itu sebenarnya untuk wadah-wadah palu gitu loh teman-teman. Dan nantinya mau aku pindah posisi di dapur aja. Terus untuk wadah sampahnya juga aku geser di dekat pintu. Nah, ini alhamdulillah kurang lebih seperti ini hasil makeoverku hari ini. Masya Allah, alhamdulillah cantik banget ya Allah. Nah, kalau untuk posisi mesin jahitnya itu aku pindah posisi ya teman-teman. Kalau sebelumnya itu di sebelah kanan, nah kali ini tuh di sebelah kiri supaya di dekat pintu itu lebih luas. Jadi kalau ada tamu itu bisa duduk-duduk gitu di sana. Nah, kalau untuk meja jahitnya Pak suami, meja gosoknya Pak suami, ya aku pindah di dekat meja jahitnya Pak suami. Dan inilah kurang lebih sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau sebelumnya itu kan di dekat pintu ada meja gosok, ada meja jahit aku, terus di sebelah meja TV itu kosong melompong, biasanya aku kasih keli air. Nah, ini tuh keli airnya aku pindah ke dapur dan ini penampakan di tempat meja jahitnya Pak suami. Dan ini hasil sesudah ya teman-teman. Alhamdulillah semuanya udah selesai. Nah, aku rasa cukup sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Kita jumpa lagi di video aku berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.